Pagi hari ini saya akan berbagi sharing sebuah pengajaran firman Tuhan. Saya mau bicara tentang yang namanya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi tentunya dalam kehidupan setiap kita. Langsung saja ya, kita membaca ayatnya. Renungan kita ada pada 2 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca sama-sama pada ayat yang ke-18 saudara ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita akan sama-sama membaca ayat ini dengan keras. Suarakan firman Allah, perkatakan di rumah saudara, terdengar sampai di telinga saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara perhatikan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 itu ada kalimat-kalimat bagian terakhir, saya kasih garis merah. Artinya ini kalimat yang penting yang menjadi perenungan kita pagi ini. Saya baca kalimat ini ya, dikatakan begini, maka kita diubah, dikatakan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Langsung saja saya menukik pada inti persoalan tentang yang namanya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu mengalami ini saudara ya, di mana kehidupan kita dalam ayat ini tolong dimunculkan, akan diubah dikatakan serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang saya mau katakan kepada saudara, ini harus menjadi ekspektasi dalam hidup kekristenan kita. Tahukah saudara, inilah tujuan utama kita jadi orang Kristen. Inilah tujuan utama kita ikut Yesus, di mana kehidupan kita itu hari demi hari, semakin hari hidup kita itu diubahkan, ya, mengalami namanya kemuliaan demi kemuliaan sampai kita mengalami serupa seperti gambaran anaknya, serupa seperti Yesus. Hari demi hari dalam keseharian hidup kita makin hari makin diubah, terus diubah, terus diubah, terus diubah. Sampai kita mengalami namanya apa? Mengalami kemuliaan Tuhan. Sampai kita serupa seperti Yesus. Saya ingin ulang. Ini harus menjadi ekspektasi utama kita. Ini yang harus kita kejar sebetulnya dalam kekristenan kita. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Ada banyak ternyata sesungguhnya jujur saja saya berkata, ekspektasi kekristenan kita ternyata banyak yang keliru. Ekspektasi kita bukan ini loh yang kita kejar. Yang kita kejar apa? Yang kita kejar mujizat. Yang kita kejar itu apa ya? Perbuatan Tuhan. Yang kita kejar pertolongan Tuhan. Yang kita kejar berkat-berkatnya Tuhan. Yang kita kejar apa? Mujizatnya Tuhan. Saya tidak berkata bahwa kita gak perlu mujizat ya. Saya gak bilang mengajarkan kita gak perlu berkat. Kita gak boleh munafik. Saya pun mengajar saudara gak boleh munafik. Bahwa saya gak bisa berkata, oh saudara saya gak perlu mujizat. Saya pun yang mengajar firman Allah berbagi sama saudara, saya butuh mujizat. Saya butuh berkat Tuhan setiap hari memelihara saya. Saya butuh pertolongannya Tuhan. Saya butuh perbuatan Tuhan nyata dalam hidup kekristenan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya butuh perbuatan Tuhan. Saya gak boleh munafik, Anda gak boleh munafik. Tetapi pagi ini saya mau bawa saudara lebih dalam kepada esensi tujuan kita ikut Tuhan gitu loh. Saya mau bawa saudara lebih dalam secara rohani supaya kita menemukan sasaran kita yang sesungguhnya. Bahwa inilah ekspektasi tujuan kekristenan kita. Kita mesti berubah. Hidup kita diubahkan dari hari demi hari sampai satu titik kehidupan kita serupa segambar seperti Yesus. Itu sesungguhnya ekspektasi yang utama. Ya, jadi yang kita kejar sebetulnya ini bukan yang mujizat tadi. Walaupun kita nggak munafik, kita butuh mujizat.
Dan Tuhan itu sumber mujizat loh sampai hari ini. Dia sumber berkat. Dia mampu menolong saudara, gak usah diragukan. Dia adalah sumber pertolongan kita. Tapi mari kita belajar barangkali langsung saudara ya. Tentang yang namanya mengalami Tuhan. Saya banyak menerima messenger, menerima WhatsApp ya dari jemaat online. Termasuk mungkin dari jemaat di Jombang gitu ya. Yang bingung-bingung tentang pengertian yang namanya mengalami Tuhan. Pendeta kok banyak bicara tentang mengalami Tuhan. Pendeta suka melepaskan kata-kata pengajaran Tuhan, alami Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi itu indah. Nah banyak orang bingung, apa sih mengalami Tuhan? Nah saya mau bilang dari awal sama saudara. Mengalami Tuhan itu adalah sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Karena kita sama-sama tahu, tahukah saudara bahwa yang namanya pengalaman itu mahal harganya. Saya ulang ya, mengalami Tuhan itu penting dalam hidup kekristenan kita. Karena kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu ya, yang namanya sebuah pengalaman. Pengalaman itu harganya mahal, harganya tinggi. Karena lewat sebuah pengalaman kita belajar banyak hal. Lewat sebuah pengalaman yang sudah kita alami, kita itu mengingat banyak hal. Kita tahu banyak hal, ingat-ingat banyak hal. Kita jadi mengerti begini lewat pengalaman. Ini boleh, ini nggak boleh. Itu pengalaman loh. Ya. Ini bagus, ini nggak bagus. Ini kalau dilakukan hancur, kalau ini dilakukan baik hasilnya. Kalau saya lakukan ini, wah nanti untungnya luar biasa, berharga. Tapi kalau saya lakukan jalan ini, cilaka hidup saya. Kenapa orang bisa mengerti, bisa memilih dan bisa tahu ini bagus, ini nggak bagus? Dia sudah mengingat-ingat, dia sudah belajar banyak hal dari sebuah pengalaman hidupnya. Pengalaman itu mahal harganya. Kita bisa mengingat banyak hal, tahu banyak hal, bahkan sudah belajar banyak hal. Jadi ngerti banyak hal, sudah belajar gitu loh. Makanya saya kasih contoh sama saudara di screen gambar di depan saudara. Orang yang lulus kuliah ya dapat gelar sarjana tapi tanpa pengalaman itu sangat berbeda sekali dengan orang yang barangkali bukan sarjana. Kenapa dia nggak sarjana, nggak lulus kuliahnya? Tetapi dia punya pengalaman kerja yang panjang. Itu beda loh saudara ya. Beda. Seringkali memang dunia pekerjaan, lapangan pekerjaan hari-hari ini butuh yang namanya sarjana, S1, S2 sebagai standar regulasi dalam perusahaan. Ya, tapi kebanyakan sampai hari ini di Indonesia selalu yang dicari dipentingkan apa? Pengalaman, punya pengalaman kerja yang panjang. Sebab orang kalau punya pengalaman kerja yang panjang itu pasti luar biasa. Dia akan produktif, dia akan menghasilkan hal-hal yang besar. Ya, ada banyak orang kan bertanya kepada dia dalam urusan kerja. Sebab dia punya pengalaman kerja yang panjang. Sudah belajar banyak hal, mengingat banyak hal dan dia sangat-sangat tahu banyak hal. Gitu. Makanya sampai hari ini masih yang dicari adalah orang yang punya pengalaman jam kerja yang panjang. Nah, yang saya mau sampaikan, saya mau kaitkan dengan yang namanya mengalami Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Mengalami Tuhan itu nggak cukup hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Mengalami Tuhan nggak cukup hanya ngerti tentang Tuhan, siapa Tuhan. Karena gini loh, Tuhan itu bukan mata pelajaran. Makanya untuk seseorang, untuk kita mengalami Tuhan, gak cukup sekedar tahu, gak cukup sekedar ngerti tentang Tuhan. Sebab Tuhan itu bukan mata pelajaran. Tuhan itu bukan mata pelajaran agama. Tuhan bukan sekedar kita berteologian, tahu, ngerti tentang Tuhan. Tuhan itu adalah sebuah pengalaman pribadi, lepas pribadi bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Ya, makanya Anda kalau baca dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara ya, gereja mula-mula, ya saya tuliskan di screen saudara, mereka itu bukan hanya sekedar tahu akan janji Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus,
Tapi gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula itu mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Betul-betul hidupnya dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Makanya mereka itu begitu tangguh. Hadapi aniaya, mereka nggak takut. Hadapi tekanan, tindasan, persoalan, tetap menjadi saksi, tetap beritakan Injil. Orang ngomong apapun, dipengaruhi apapun, nggak pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kuat sama Tuhan. Orang coba pengaruhi dengan yang kotor, yang jelek, tetap Tuhan diberitakan. Nggak pernah tinggalkan percayanya, mundur, tinggalkan Tuhan, lalu percaya kepada yang lain. Kenapa gereja mula-mula begitu hebat? Karena mereka bukan cuma sekedar tahu tentang janji Tuhan. Bukan sekedar ngerti dan tahu tentang Yesus adalah Tuhan. Mereka ngalami Tuhan. Mereka ngalami kuasa Tuhan. Makanya militan. Makanya luar biasa. Kalau hari-hari ini saudara suka mendengar atau suka melihat karena Anda hobi gitu ya. Satu hari buka YouTube terus. Maka kita sering melihat berita-berita konten di YouTube tentang isinya. Tentang orang-orang yang meninggalkan Yesus, iya kan? Meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya, lepaskan Yesus, lepaskan iman kepada Tuhan Yesus dan kepada firman Tuhan Injil itu, percaya kepada yang lain. Tinggalkan Tuhan, imannya sekarang pada yang lain. Tahukah saudara, kenapa orang murtad? Kenapa orang tinggalkan Tuhan? Iman Yesus dia tinggalkan, sederhana. Sebab dia cuma tahu tentang Yesus. Dia cuma ngerti tentang Tuhan lewat khotbah, lewat pelajaran agama. Ngerti Yesus Tuhan, tapi kenapa dia tinggalkan Tuhan? Cuma ngerti, cuma tahu. Tapi hidupnya gak pernah sama sekali mengalami yang namanya Tuhan. Loh ini penting loh saudara ya. Kenapa orang murtad tinggalkan Tuhan? Karena dia gak pernah mengalami Tuhan. Saya percaya betul seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang benar-benar mengalami Tuhan. Gak mungkin saya katakan dia tinggalkan Tuhannya. Sudah ngalami Tuhan kok. Makanya saya berdoa lewat pengajaran firman Allah yang dilepaskan pagi ini. Anda bukan sekedar ngerti Tuhan. Bukan sekedar belajar tahu tentang Tuhan, ngerti tentang Tuhan. Tapi saya berdoa pagi ini Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Saya tulis di screen saudara. Tuhan itu bukan cuman sekedar virtual, tapi Tuhan itu adalah realitas. Tuhan itu pribadi yang nyata, alami. Tuhan itu secara pribadi yang nyata. Hari-hari ini karena situasi pandemi saudara ya, ada banyak hal-hal yang biasanya tatap muka dilakukannya secara virtual, sekolah secara virtual. Bahkan saya beberapa kali pertemuan dengan pendeta-pendeta, rapat sinode pun secara virtual gitu ya. Bisa dilakukan, tapi ingat Tuhan kita, Yesus kita, Allah kita itu bukan sekedar cuma virtual. Tuhan bukan sekedar cuma di akal kita. Tuhan bukan sekedar cuma di konsep kita. Ngerti Tuhan cuma di konsep. Tahu tentang Tuhan cuma di akal, ngerti. Ingat saudara ya, Tuhan itu nyata loh. Dia adalah pribadi yang nyata. Makanya kita harus ngalami Tuhan secara nyata. Gak cukup hanya sekedar tahu dan belajar. Ini yang membuat orang pada akhirnya akan hadapi masalah, dia mundur, dia kecewa, dia bersungut-sungut. Karena cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Nah, hari ini ada sesuatu yang penting yang saya mau sampaikan sama saudara. Untuk Anda mengerti perbedaan tentang yang namanya mengalami Tuhan ya dengan yang namanya mengalami pertolongan Tuhan. Itu beda saudara ya. Tuhan itu pribadi yang nyata. Dia realita yang nyata pribadinya. Dan saya rindu saudara mengalami pribadi yang nyata dalam hidup kita. Sampai kita mengalami dalam Korintus tadi. Hidup kita diubahkan. Saya kasih tahu, gak ada orang bisa mengubah hidup manusia. Gak ada orang bisa ubah hidup saya. Gak ada manusia orang lain bisa ubah hidup saudara. Hanya pribadi Tuhan yang berkuasa. Pribadi yang nyata itu yang bisa merubah pribadi kita. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting pagi ini sama saudara. Supaya saudara bisa membedakan, berbeda antara mengalami Tuhan yang kita bicarakan hari ini dengan mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami Tuhan, catat baik-baik, itu adalah mengalami
pribadinya. Saya ulang supaya Anda paham. Mengalami Tuhan itu sama dengan mengalami pribadinya. Ya, mengalami pertolongan Tuhan itu mengalami kuasanya, mengalami perbuatannya. Maksud saya, orang yang mengalami pertolongan Tuhan itu mengalami perbuatannya Tuhan, mengalami berkatnya Tuhan, sama itu ya. Mengalami pertolongan Tuhan itu mengalami mujizat Tuhan. Beda saudara ya. Karena ada banyak orang begini, dia sudah mengalami mujizat Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, udah diberkati hidupnya. Ya, tetapi gak pernah berubah hidupnya, karakternya tetap, orangnya gak pernah berubah, pribadinya gak pernah berubah. Orang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkatnya, mengalami mujizatnya, mengalami kuasanya begitu. Yang berubah itu adalah situasinya. Yang berubah keadaannya. Misalnya saya kasih contoh supaya melandas Anda ngerti. Supaya bisa bedakan. Mengalami Tuhan itu berbeda dengan mengalami pertolongannya. Dengan mengalami mujizatnya. Beda dengan mengalami pribadinya Tuhan. Ada banyak orang saudara ya, mengalami mujizat Tuhan. Misalnya tadinya dia sakit keras, sakit parah dia saudara. Lalu dia berdoa minta mujizat Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan dia. Yang berubah apanya? Keadaannya berubah. Situasinya berubah. Tadinya tubuhnya sakit, sekarang tubuhnya sembuh. Berubah. Apanya berubah? Keadaan kesehatannya berubah. Tapi seringkali begini. Keadaannya berubah, tubuhnya berubah, orangnya gak berubah. Pribadinya gak berubah, pancet tetap saudara ya. Tetap pribadi yang bikin dosa terus gitu ya. Tetap pribadinya serong-serong, hidupnya gak karuan. Karakternya gak berubah, sifatnya gak berubah. Padahal sudah mengalami pertolongan Tuhan, keadaannya berubah. Orang misalnya bangkrut kerjaannya, keuangannya mengalami kesulitan. Ya, sampai dia kehilangan pekerjaan, atau ada di antara saudara misalnya di PHK dari perusahaan, dari pabrik atau tempat saudara kerja. Anda butuh pekerjaan yang baru karena kehidupan jalan terus. Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya butuh pekerjaan, berikan pekerjaan sama saya Tuhan. Tuhan buka jalanlah Tuhan. Betul, didengarlah doanya, dibuka jalan sama Tuhan. Dipertemukan dengan seseorang yang kasih kerjaan sama dia. Misalnya Anda suruh kerja, dia yang modalin dan segala macam. Dapatlah ada pekerjaan. Lewat pekerjaanmu saudara diberkati Tuhan luar biasa. Yang berubah apanya? Coba saya tanya. Keadaan saudara yang berubah. Dari gak ada berkat, sekarang terima berkat. Dari susah keuangan, sekarang terima berkat keuangan daripada Tuhan. Situasi hidupmu berubah, keadaanmu berubah, kondisimu berubah, tapi pribadimu berubah enggak? Karaktermu berubah enggak? Ya, internally dalam diri kita berubah enggak? Seringkali yang externally yang berubah, yang di luar, yang di dalam kita bagaimana? Makanya saya katakan sama saudara, banyak orang di dunia ini ternyata begini, ya. Lebih banyak rindu yang dikejar mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan daripada namanya mengalami pribadi Tuhan. Karena memang keadaan kita berubah, tapi pribadi kita bagaimana? Makanya dari awal tadi saya katakan, saudara jangan keliru ekspektasi kita. Memang sebetulnya dua-dua kita perlu, tapi saya mau bicara lebih dalam secara rohani kata firman. Bahwa seharusnya ekspektasi yang utama dalam kekristenan kita, yang kita kejar itu adalah mengalami Tuhan. Sebab mengalami Tuhan itu mengalami pribadinya. Dan orang ketika mengalami pribadi Tuhan, di dalamnya pasti berubah. Ya. Yang berubah siapa? Tuhan. Ada banyak orang mengalami berkat, mengalami mujizat, gak pernah berubah hidupnya, pancet. Kelakuannya sama, gak bertobat. Makanya hari-hari ini kita gak cukup hanya ngerti Tuhan. Mengalami Tuhan itu gak cukup hanya tahu tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, dengar dari khotbah, gak cukup. Harus ngalami dia secara pribadi. Karena mengalami Tuhan secara pribadi itu yang mengubah hidup kita. Jadi mengalami Tuhan secara pribadi itu mengalami pribadinya Tuhan yang mengubah hidup kita. Sampai kita berubah. Itu namanya mengalami pribadi Tuhan. Gak cukup hanya mujizat.
Jadi menurut saya tidak bisa disebut mengalami mujizat, mengalami berkat. Oh itu namanya mengalami Tuhan, bukan itu loh. Mengalami Tuhan itu mengalami pribadi sampai hidup kita bertobat, tinggalkan dosa, betul-betul berubah hidup kita. Itu namanya mengalami Tuhan. Saya berdoa pagi ini saudara mengalami Tuhan. Nah pertanyaan saya kepada saudara, sudahkah Anda mengalami Tuhan? Saya rindu pagi ini saya pun diobat Tuhan. Berubah gitu ya. Saudara juga berubah, kita semua berubah. Karena mengalami pribadi Tuhan. Jangan heran, hari-hari ini akan banyak orang yang datang kepada Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dia bertobat gitu ya. Kalau Anda ke Manado hari-hari ini di masa pandemi, itu banyak, maaf dalam tanda kutip ya, saya tidak mendiskreditkan, tetapi itu realita. Kalau Anda ke Manado masa pandemi, itu banyak orang-orang yang mantan preman, dulu preman. Dulu sebelum mengalami Tuhan, sebelum dijamah sama pribadi Tuhan, dulu dia preman. Dulu dia jahat, kelakuannya brengsek, ya kotoran masyarakat. Tetapi sekarang setelah mengalami Tuhan, berubah loh para preman ini. Menjadi berkat bagi banyak orang, menginspirasi bagi banyak orang. Anda kalau ke Manado, di pasar-pasar, di jalan-jalan raya, lagi sore-sore bahkan pagi-pagi, itu ada ibadah di pinggir jalan. Di pasar bisa adakan ibadah pakai sound system. Anda suka lihat kan di berbagi WhatsApp saudara, itu beneran di Manado seperti itu. Orang-orang yang ngalami Tuhan itu jadi berkat. Dia bisa mengajar tentang Tuhan, bersaksi tentang pengalaman mereka. Bagaimana masa lalu mereka yang kotor, lalu kemudian diobahkan sama Tuhan. Itu banyak orang diberkati loh lewat pelayanan mereka di Manado. Banyak orang juga diobahkan lewat pelayanan mereka. Saya mau katakan ini, jangan heran kalau preman-preman itu lebih mudah mengalami Tuhan daripada orang Kristen yang puluhan tahun sudah percaya sama Tuhan. Tapi cuma di konsep, cuma di pengertian. Tapi ternyata puluhan tahun dia percaya kepada Tuhan. Gak pernah hidupnya berubah. Makanya saya mau katakan begini, gak cukup Anda dan saya itu cuma ngerti tentang Tuhan. Belajar tahu tentang Tuhan. Anda harus ngalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Sampai diobahkan hidup kita. Karena ingat itu tujuan utama kekristenan kita. Bukan kita gak butuh mujizat. Tapi ingat, ada banyak orang alami mujizat, gak berubah. Lihat yang namanya Sakius, pemungut cukai. Dia tidak mengalami pertolongan Tuhan sebetulnya. Keadaannya sama kok, situasinya sama, pekerjaannya sama gak berubah. Tetap tukang pajak, tetap pemungut cukai. Kondisinya, situasinya, keadaannya sama. Dia gak ngalami mujizat kok. Tapi dia ngalami mujizat yang lain, yang lebih dalam, lebih besar daripada berkat. Apa itu? Hidupnya diubah. Sebab ketika Yesus datang di rumahnya, Yesus gak ngomong apa-apa. Tapi ini orang betul-betul mengalami pribadi Tuhan dalam hidupnya. Tiba-tiba dia berkata begini sama Yesus. Tuhan, setengah dari hartaku ini aku kasih sama orang miskin. Kenapa begitu? Guru saya pernah berkata, karena dia merasa setengah harta yang dia punya itu hasil kejahatan. Peras orang miskin setengahnya. Makanya hasil kejahatan dia kembalikan, berikan pada orang miskin. Dia mau seperti itu. Bahkan kemudian dia berkata begini, Tuhan kalau ada orang yang pernah aku tipu, ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Tiba-tiba dia murah hati. Kenapa tiba-tiba berubah hidupnya? Sifatnya berubah, karakternya berubah. Tadinya pelit, tadinya cuma masuk harta. Sekarang bisa menabur. Kok bisa berubah total? 180 derajat dia berubah, kenapa? Ngalami Tuhan. Dia hari itu gak ngalami berkat, gak ngalami mujizat. Keadaannya tetap jadi tukang pemungut cukai. Tapi yang internally di dalamnya berubah. Kenapa? Ngalami Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah Anda mengalami Tuhan secara pribadi? Tandanya apa? Hidup kita berubah. Pribadi kita berubah. Dan sesungguhnya harus ini yang kita kejar. Nah, poin-poin berikutnya mungkin menjelang akhir saudara ya. Saya tunjukkan sama saudara begini. Betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan mengalami Tuhan itu lebih daripada mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ingat, mujizat Tuhan yang berubah keadaan kita. Dari gak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Dari sakit jadi sembuh. Ya, keadaan, situasi, kondisi yang berubah.
tapi orangnya belum tentu berubah. Bagaimana bisa berubah? Mesti ngalami Tuhan. Ya, kita butuh dua-duanya saudara ya. Tapi yang utama ngalami Tuhan. Israel itu kurang apa? Mereka itu ngalami mujizat, ngalami berkat, ngalami pertolongan, ngalami perbuatan Tuhan. Saat di padang gurun tidak ada air, gunung batu keluar air. Terjadi di depan mata mereka. Mereka kaget, wah hebat ya Tuhan. Tapi cuman ngomong hebat, cuman ngerti Tuhan hebat, cuman tahu Tuhan hebat, cuman di konsep. Tapi gak ngalami secara pribadi, gak pernah berubah hidup mereka. Setiap hari hidup dalam mujizat, makan dari roti turun dari sorga itu mana. Tapi gak berubah saudara ya. Dan karena gak berubah itulah bersungut-sungut. Gak berubah kan wataknya gak berubah, karakternya gak berubah, sifatnya gak berubah, kepribadiannya gak berubah. Ya, jadi Anda jangan pakai filosofi dunia ya. Orang dunia berkata macan ya tetap macan. Sampai tua ya tetap macan, nggak mau berubah. Aku gini, aku gini. Itu orang dunia loh yang bilang. Itu pandangan dunia, jangan dipakai. Semua yang urusan dunia mesti berubah sekarang. Jangan berkata begini, aku gini ya gini. Harus berubah. Anda mesti tahu ekspektasi kita harus berubah. Masa nggak bertobat sampai mati nggak bertobat? Ya, saya pemarah, saya keras tetap nggak berubah. Mesti berubah, saudara ya. Sifat kita yang di dalam mesti berubah. Dan gak ada orang bisa ubah kita. Hanya kuasa Tuhan yang bisa ubah kita. Ngalami Tuhan secara pribadi itu bisa berubah. Israel gak berubah. Karena cuman yang dikejar. Ada banyak kita orang Kristen. Lebih banyak ya mengalami mujizat dibandingkan mengalami pribadi Tuhan. Minim, sedikit orang Kristen. Minim anak Tuhan yang mengalami Tuhan secara pribadi. Lebih banyak mengalami mujizat Tuhan. Biar Anda terbuka, biar Anda ngerti dapat rema lewat firman Allah ini. Anda termasuk yang mana? Karena seringkali jujur ekspektasi kita yang kejar adalah mujizat kan. Keadaan kita memang berubah, memang luar biasa. Sukacita bahagia, saya terima berkat. Tapi ingat loh tujuan kita yang utama. Kita harus berubah. Dan untuk berubah ngalami kemuliaan keserupaan dengan Kristus. Harus ngalami Tuhan secara pribadi di dalam kita. Ya, contohnya adalah Ayub. Coba ayat terakhir saja deh, ini kita baca ya. Lihat, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Kalau Anda kelihatan di screen sore kita baca sama-sama ya. Ayub 42 ayat 5 dan 6. 1, 2 dan 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub akhirnya mengalami Tuhan. Dia cabut semua perkataan keluh kesahnya. Dia cabut semua perkataan minta ampun bertobat, menyalahkan Tuhan dengan proses kehidupan yang dialaminya. Saudara, Ayub pada akhirnya dia berubah. Hidupnya diubahkan Tuhan, sifatnya, karakternya lewat apa? Lewat proses masalah dihadapi. Kalimat ini dikatakan hanya dari kata orang saja. Ya, aku mendengar tentang engkau. Dia diberkati luar biasa. Bayangkan, ngerti tentang Tuhan saja itu diberkati luar biasa loh dia. Tapi kemudian dia mengaku, ya, tetapi sekarang setelah dia mengalami proses kesulitan persoalan, mataku sendiri memandang engkau. Artinya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Atau saya sambung ya, kasih poin berikutnya ya, lalu selesai. Terakhir, betul terakhir buat kita. Perhatikan bagaimana caranya proses Tuhan membuat kita mengalami Tuhan. Rindu mengalami Tuhan saudara? Apakah saudara rindu mengalami pribadi Tuhan dalam hidupmu? Tuhan mengubah kita untuk mengalami pribadinya. Saya katakan begini, lewat proses. Pagi ini yang penting saya mau bilang sama saudara, saudara jangan pernah meremehkan namanya proses kehidupan. Proses itu penting sebab Ayub itu berubah hidupnya. Dia mengalami Tuhan secara pribadi, itu lewat proses kesulitan. Makanya jangan kecewa, jangan ngomel, kadang kala dalam tanda kutip Tuhan izinkan kita mengalami proses kehidupan. Ya, doa gak dijawab-jawab. Punya persoalan kok panjang banget Tuhan gak tolong-tolong. Kadang dalam tanda kutip Tuhan izinkan kita diproses dalam kesulitan, dalam masalah. Sebetulnya apa tujuannya lewat proses ini?
Tuhan mau memberikan satu pengalaman pribadinya kepada kita. Lewat proses tadi loh, jangan kecewa dulu. Ya, Israel diizinkan hadapi proses, ngomel, bersungut-sungut, berontak sama Tuhan. Ini kan yang membuat Israel gagal, gak bisa masuk tanah Kanaan. Gak mau lewati prosesnya Tuhan dengan sukacita dan bersyukur. Ngomel, gak pernah berubah. Padahal lewat proses itu Tuhan mau kamu berubah. Ngalami pribadi Tuhan, makin diobahkan karakter kita yang di dalam kita, orangnya kita, pribadinya sampai berubah. Lewat apa? Tuhan tundukkan kita lewat proses. Jadi jangan pernah remehkan proses. Karena kita sama-sama tahu sebuah produk itu akan kualitasnya tinggi. Produk itu harganya mahal. Itu lewat proses yang panjang, proses yang bagus, prosesnya detail. Sehingga menghasilkan barang yang mahal, menghasilkan produk yang berkualitas. Lewat proses yang bagus, panjang dan detail. Dalam tanda kutip, Anda dan saya anak-anak Tuhan, kita itu adalah produk-produknya Tuhan yang berkualitas. Yang ngerti sampai di sini katakan amin. Anda dan saya ini adalah produknya Tuhan yang bermutu tinggi. Bagaimana caranya bermutu tinggi? Pasti lewat proses. Makanya pagi ini kalau Tuhan izinkan saudara diproses oleh Tuhan. Sabar saudara ya. Belajar seperti Ayub. Nanti saudara akan ngalami Tuhan. Justru lewat proses itulah nanti Anda lihat Tuhan. Oh Tuhan ternyata baik ya. Saya salah ya ternyata. Kok ngomel ya. Ayub akhirnya mencabut semua perkataannya. Dia ngerti Tuhan. Dia ngalami Tuhan lewat proses hidupnya. Yang ngomelnya jadi gak ngomel. Yang tadi cepat ambil kesimpulan. Kok Tuhan gini sih? Katanya Tuhan baik. Akhirnya ngerti. Oh Tuhan memang baik. Pada akhirnya kita tahu. Orang yang ngalami Tuhan gak mungkin mundur. Gak mungkin murtad. Kalau ada orang Kristen dia murtad. Hamba Tuhan, pendeta murtad tinggalkan Tuhan. Ya dia cuma belajar tentang Tuhan. Ngerti tentang Tuhan. Tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Orang kalau ngalami Tuhan, nggak mungkin dia mundur. Tetap cinta Tuhan sampai dia mati. Kenapa? Ya orang kalau ngalami Tuhan tuh ngerti kok. Masa depanku penuh harapan. Yeremia 29 dan 11. Ngerti hari depannya penuh harapan. Rancangan Tuhan dalam hidupku yang terbaik. Kenapa? Sudah ngalami Tuhan. Saya yang mengajar saudara, saya udah ngalami Tuhan. Jadi gak akan mungkin, oh saya mundur dari Tuhan karena ngalami ini. Udah banyak peristiwa saya alami. Dan saya tahu di setiap peristiwa kehidupan saya dan saudara. Ada Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Doa saya, biarlah saudara boleh ngalami Tuhan dalam semua peristiwa. Ada lihat Tuhan. Dan orang yang sudah ngalami Tuhan ini penting. Dia percaya rancangan Tuhan buat hidupnya. Hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan sama saudara itu baik. Orang kalau ngalami Tuhan ngerti itu. Pasti baik. Ujung dari semua persoalan kita. Pasti Anda akan ngalami Tuhan. Semakin dibentuk hidup kita. Mempermuliakan nama Tuhan.